Baik, perkenalkan, saya Tiffany Lorena Simanjuntak dengan NIM 2130, 2050, 2059. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar perancangan arsitektur 4 dengan judul Gedung Fakultas Universitas Palangkaraya, Fakultas Pertanian. Dengan dosen pembimbing Bapak Freddy Antoni FAC, STMSC, dan dosen koordinator Bapak I. Kadet Martika, STMSC. Studi literatur berikut merupakan pengertian universitas, fakultas, jurusan, prodi, ilmu pertanian, fakultas pertanian, fungsi dari Faperta atau fakultas pertanian, tata ruang, dan berikut merupakan fasilitas ruang yang terdapat pada fakultas pertanian. Selanjutnya, berikut merupakan bentuk fasad dan pengertian konsep dasar dari suatu fakultas. Dan berikut merupakan visi Faperta UPR dapat kita lihat sebagai berikut, dan misi Faperta UPR dapat dilihat sebagai berikut, dan jurusan atau prodi Faperta secara umum dapat dilihat sebagai berikut. Berikut merupakan studi preseden di mana terdapat Fakultas Pertanian IPB, dana lokasi IPB, visi Faperta IPB, misi Faperta IPB, dan jurusan Faperta IPB, beserta fasilitas penunjangnya. Lalu berikut merupakan ruang kuliah yang terdapat pada Faperta IPB dan tipe kelasnya. Dan berikut merupakan fasilitas dan konsep dasar bangunan dari Faperta IPB. Berikut merupakan struktur bangunan IPB. Selanjutnya, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Berikut merupakan sejarah dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, jurusan dari Faperta Universitas Brawijaya, visi misi sirkulasi Universitas Brawijaya, dan fasilitas mahasiswa serta pusat pembelajaran dan gedung dan sarana umum yang terdapat pada Faperta Universitas Brawijaya. Dan berikutnya merupakan fasilitas pertanian USU. Berikut merupakan sejarah dari Fakultas Pertanian USU, visi misi dari Faperta USU, dan sirkulasi dari Faperta USU. Dan untuk program studinya dapat dilihat sebagai berikut, serta fasilitas Faperta USU dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, studi banding. Berikut terdapat dena lokasi Faperta UPR. Program studi apa saja yang terdapat pada Faperta UPR? Prodi pilihannya, kelompok kami memilih 4 prodi, yaitu yang pertama, program studi agribisnis jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, yang kedua, program studi agroteknologi jurusan Budidaya Pertanian, dan yang ketiga, program studi Teknologi Industri Pertanian jurusan Budidaya Pertanian. Lalu, tata ruang luar yang terdapat pada Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya dapat kami rangkap, yaitu lanskap, yang menghadirkan kesan tenang, nyaman, dan terbuka, yang terdiri atas 2 unsur pembentuk, yakni hard material dan soft materialnya, yang dimana taman menimbulkan kesan terbuka, sedangkan pola vegetasi dan pembukaan tata hijau sebagai penunjuk, pengarah, dan barier kebisingan. Berikut merupakan tata ruang dalam Faperta UPR. Terdapat tekstur, proporsi, dan warnanya bagaimana, di mana teksturnya halus mendukung suasana interior ruang dekanat yang terkesan terbuka, akrab, dan membuat ruangan aman dan nyaman ketika digunakan. Di mana skala yang digunakan ialah skala normal. Lalu untuk warnanya, warna yang mendominasi menampakkan warna putih yang memberikan kesan terbuka dan bebas. Selanjutnya, fasilitas Faperta UPR dapat kita lihat sebagai berikut. Terdapat ruang kuliah, ruang laboratorium terpadu, instansi kebun percobaan atau IKP, dan berikut merupakan aulanya. Selanjutnya, berikut merupakan struktur organisasi Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Dan berikut merupakan studi bandingnya. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, program studi agribisnis, jurusan Budidaya Pertanian, program studi agroteknologi, jurusan Budidaya Pertanian, program studi Teknologi Industri Pertanian, dan jurusan Kehutanan, program studi Kehutanan, dan berikut kesimpulannya. Selanjutnya, berikut merupakan civitas, aktivitas, dan kebutuhan ruangnya. Dan berikut merupakan hubungan ruang yang terdapat pada Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Berikut ruangan-ruangannya dan hubungan ruangnya. Selanjutnya, berikut merupakan Laboratorium Teknologi Industri Pertanian, Laboratorium Kehutanan, Laboratorium Budidaya Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, program studi agribisnis, jurusan Budidaya Pertanian, program studi agroteknologi, jurusan Budidaya Pertanian, program studi Teknologi Industri Pertanian, dan jurusan Kehutanan, program studi Kehutanan, dan berikut hubungan ruangnya. Selanjutnya, persyaratan ruang dapat kita lihat sebagai berikut. Untuk gedung fakultas, untuk
laboratorium budidaya pertanian, selanjutnya untuk laboratorium teknologi industri pertanian, laboratorium kehutanan, jurusan budidaya pertanian, program studi agroteknologi, dan berikut jurusan sosial ekonomi pertanian, program studi agribisnis, dan berikut laboratorium kehutanan, selanjutnya jurusan budidaya pertanian, program studi agroteknologi, lalu jurusan sosial ekonomi pertanian, program studi agribisnis, dan jurusan budidaya pertanian, program studi industri pertanian, dan selanjutnya jurusan kehutanan, program studi kehutanan. Dan berikut merupakan luasan ruang dari Fakultas Pertanian, jurusan dan program studi kehutanan, jurusan ekonomi pertanian, program studi agribisnis, laboratorium teknologi industri pertanian, jurusan budidaya pertanian, program studi agroteknologi, jurusan budidaya peternakan, jurusan budidaya pertanian, program studi teknologi pertanian, dan laboratorium kehutanan, serta laboratorium budidaya pertanian. Selanjutnya merupakan sirkulasi ruang yang terdapat pada Fakultas Pertanian pada lantai 1 yang akan terdapat pada bangunan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya yang akan dibangun seperti berikut. Untuk warna kuning merupakan area servis, dan untuk warna hijau merupakan area publik, dan untuk warna biru merupakan area semi publik, dan untuk warna merah merupakan area privat. Berikut merupakan sirkulasi ruang jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Prodi Agribisnis lantai 2. Berikut merupakan sirkulasi ruang jurusan Budidaya Pertanian Program Studi Agroteknologi dan Prodi Teknologi Industri Pertanian di lantai 3. Dan berikut merupakan sirkulasi ruang untuk Laboratorium Budidaya Pertanian, Laboratorium Teknologi Industri Pertanian, dan sirkulasi ruangan jurusan Kehutanan Program Studi Kehutanan, dan sirkulasi ruang Laboratorium Kehutanan. Dan berikut merupakan dana sirkulasi ruangnya, dan berikut merupakan organisasi ruangnya. Untuk lantai dasar sebagai berikut, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Untuk warna hijau merupakan zona atau area publik, untuk warna kuning merupakan area servis atau zona servis, dan untuk warna biru merupakan semi publik atau area publik, semi publik, dan untuk warna merah atau pink merupakan area privat atau zona privat. Dan berikut merupakan data existingnya, dapat kita lihat sebagai berikut. Untuk lokasinya terdapat di Jalan Hendrik Timang, Palangkaraya, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan luasan 25.000 meter persegi. Kami dapat berikut batas-batasnya dan iklimnya, keistimewaan alami, keistimewaan buatannya. Berikut merupakan analisa sirkulasi dan analisa matahari dan suhu udara. Berikut merupakan ilustrasi dari solusi yang dapat saya gambarkan. Berikut merupakan analisa angin dan hujan, analisa topografi, analisa view, analisa kebisingan, analisa vegetasi, dan zoning makro-mikro yang dapat saya gambarkan. Dan berikut merupakan sketsa dari ide bentuk. Berikut merupakan transformasi bentuknya, di mana saya mendapat transformasi bentuknya, di mana bentuk dasarnya merupakan bentuk dasar dari site itu sendiri dan mengalami pengurangan bentuk sebagai berikut. Dan setelah mengalami pengurangan bentuk, mengalami penambahan bentuk dasar, dan hasil akhirnya seperti berikut. Di mana penambahan bentuk dasarnya terdapat pada sudut-sudut dari bagian dalam bangunan, dan focal pointnya terdapat pada inti bangunan atau bagian tengah bangunan dan di bagian depan bangunan itu sendiri. Dan berikut merupakan sketsa beban masanya, dan berikut merupakan side plan-nya, di mana di setiap sisi kiri dan kanan terdapat area parkir, dan untuk di sisi kiri bangunan terdapat lapangan voli untuk aktivitas olahraga dari Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, dan untuk di sisi kanannya terdapat laboratorium outdoor Fakultas Faperta dari Universitas Palangkaraya, dan salah satunya terdapat rumah kaca. Dan selanjutnya merupakan situation site-nya, lalu dana lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan rooftop serta detail core-nya. Seperti berikut, untuk di titik A terdapat saf listrik, di titik B merupakan saf plumbing, untuk BA merupakan untuk air kotor, dan untuk BB merupakan untuk air bersih, dan di titik C terdapat chiller, dan untuk di titik D terdapat saf pemadam kebakaran aktif, di titik D terdapat saf telekomunikasi, di titik F terdapat saf CCTV, di titik G terdapat saf sound system, di titik H terdapat saf sampah, dan di titik I terdapat toilet wanita, dan untuk di titik J terdapat toilet pria, dan untuk di titik K merupakan saf pemadam kebakaran pasif. Dan berikut merupakan denah core rooftop, di mana untuk di titik A merupakan saf listrik, dan untuk di titik B merupakan saf pemadam kebakaran, dan untuk di titik C merupakan saf sampah.
Dan berikut merupakan dana tipikal ruangnya, di mana saya mengambil dana tipikal ruangnya merupakan yang pertama ialah ruang kuliah 4 di agroteknologi, dan yang kedua merupakan ruang rapat, dan yang ketiga merupakan ruang dari kajur, dan yang keempat merupakan gabungan ruang antara ruang sekretaris akademik dan ruang kas akademik, dan yang kelima saya mengambil ruang toilet wanita dan toilet pria, dan yang keenam saya mengambil ruang kuliah 2 di agroteknologi. Selanjutnya merupakan tampak depan dari bangunan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya dapat dilihat sebagai berikut. Berikut merupakan tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, samping kiri, potongan melintang dan membujur. Perspektif interior, saya mengambil ruangannya yaitu ruang rapat. Berikut merupakan perspektif eksteriornya, dan berikut merupakan perspektif eksterior dari mata burung, dan yang berikutnya merupakan detail khusus dari kulit bangunan, di mana saya menggunakan kulit bangunannya dari keunikan dari kulit bangunannya ialah sun shading, di mana sun shadingnya menggunakan wood plastic composite dengan tebal 7,6 cm, dan berikut merupakan detailnya, rangkai penahannya, penghubung dengan bracket, dan rangka penahannya sebagai berikut. Wood plastic composite atau WPC-nya dengan panjang 20 meter, dengan lebar 20 cm, dengan panjang 24 24.478 cm. Selanjutnya untuk sistem struktur isometrinya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk tampak atas, tampak depan, dan berikut merupakan isometrinya. Selanjutnya merupakan detail dari strukturnya. Yang pertama adalah detail pondasi bore pile, detail foot plate, detail pondasi bore pile, dan detail kolom struktur, detail potongan balok AA, detail potongan balok BB atau melintang dan membujurnya. Lalu berikut merupakan detail potongan baloknya dan detail potongan lantainya. Dan berikut merupakan detail dari pondasi bore pile itu sendiri. Dan selanjutnya merupakan detail dari bagian-bagian lift atau mesin room less atau MRL elevator. Dan berikut merupakan potongan dari lift itu sendiri. Selanjutnya, berikut merupakan sistem jaringan listrik. Terdapat lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan rooftop. Dan berikut bisa kita lihat bahwa sistem jaringan listrik yang saya gunakan dari gardu PLN atau powerhouse menuju ke ruang trafo, menuju lalu ke ruang panel, lalu ke ruang perlantai atau di dalam shaft, dan kemudian didistribusikan ke lampu saklar dan stop kontak. Dan berikut merupakan lambang dari titik lampu, saklar tunggal, saklar ganda, titik lampu di dalam potongan, dan berikut merupakan sistem pemipaan bisa dilihat sebagai berikut: lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan 4, serta 5, dan rooftop. Di mana sistem pemipaannya bisa kita lihat sebagai berikut. Untuk garis biru merupakan air bersih, di mana groundwater tank atau GWT menuju ke pompa, lalu ke roof tank, lalu ke pompa booster, lalu didistribusikan. Selanjutnya untuk warna orange merupakan air kotor, di mana air kotor menuju ke sewage treatment plant atau STP lalu disalurkan ke saluran limbah atau SAL. Dan kemudian untuk garis merah merupakan air limbah, di mana floor drain menuju ke sewage treatment plant lalu menuju ke saluran limbah atau SAL. Dan selanjutnya untuk warna hijau merupakan air hujan, di mana floor air hujan menuju floor drain lalu ke sumur resapan lalu menuju ke kolam resapan dan menuju ke bak penampungan lalu ke riol kota. Selanjutnya, untuk sistem pengkondisian udara AC bisa dilihat sebagai berikut. Berikut merupakan dana utilitas untuk lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Berikut untuk lantai 4, lantai 5, dan rooftopnya. Dapat kita lihat sebagai berikut merupakan potongannya dan penjelasannya sebagai berikut. Sistem pengkondisian udara atau AC, Variable Refrigerated Volumenya atau VRV dapat kita lihat dari outdoor unit menuju ke panel utama AC, lalu menuju ke central remote control dan menuju ke wired remote control, dan kemudian didistribusikan ke ruangan-ruangan. Berikut merupakan logo-logo dari atau notasi dari wire remote control, aliran AC ke shaft, lalu unit AC indoor dan unit outdoor VRV. Dan berikut merupakan sistem pemadam kebakaran aktif. Berikut merupakan dana utilitas dari lantai dasar, lalu lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5, serta rooftop dan serta potongannya. Dan berikut merupakan dalam sistem pemadam kebakaran aktif terdapat sprinkler, smoke detector, dan fire alarm. Dan selanjutnya untuk sistem pemadam kebakaran pasif, di mana terdapat dana utilitas lantai dasarnya, lantai satunya, lantai 2, lantai 3,
lantai 4, lantai 5, rooftop, dan potongannya, serta penjelasannya sebagai berikut. Di mana terdapat hydrant box, lalu hydrant pilar, lalu terdapat alat pemadam api ringan atau APAR, dan terdapat jalur evakuasi dan tangga darurat. Dan berikut merupakan sistem telekomunikasi dan sound system. Berikut merupakan dena untuk lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan rooftop. Dan berikut merupakan potongan dari sistem telekomunikasi dan sound systemnya. Dan berikut merupakan keterangan dari sistem jaringan telekomunikasi dan sound systemnya. Dan untuk warna biru merupakan sistem telekomunikasi di mana dari public network atau telkom menuju ke panel utama, lalu ke panel perlantai, lalu didistribusikan dengan sambungan telepon. Dan untuk warna kuning atau warna oranye merupakan sound system di mana PC audio atau monitor menuju ke audio mixer equalizer, lalu menuju ke panel dan didistribusikan ke ceiling speaker. Selanjutnya, berikut merupakan sistem CCTV dan security-nya. Berikut merupakan dena utilitas dari lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, lantai 4, lantai 5, rooftop, dan berikut merupakan potongannya, di mana sistem CCTV dan security-nya dapat kita lihat dari ruang monitor menuju ke panel per lantai dan didistribusikan ke kamera CCTV-nya. Selanjutnya merupakan sistem pengelolaan sampah, bisa kita lihat sebagai berikut. Dena utilitas untuk lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan rooftop serta potongannya. Dapat kita lihat seperti berikut. Terdapat tempat sampah kecil untuk peruangan itu sendiri dan terdapat pembuangan sampah per lantai dan tempat penampungan sampah sementara. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah pengucapan atau kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.